Mengakui salah, Semen Padang siap terima sanksi dari PSSI. Semen Padang siap menerima sanksi dari Komisi Disiplin Komdis PSSI terkait kerusuhan yang terjadi saat melawan PSPS Biak di leg kedua final Liga 2 2023-2024. Pihak Semen Padang mengakui pihaknya salah dan karena itu mereka pun siap menerima hukumannya. Sebagai pengingat, PSPS Biak meraih kemenangan telak 3-0 atas Semen Padang di Stadion Haji Agus Salim Padang, Sabtu 3 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut sekaligus membuat tim berjuluk Badai Pasifik itu keluar sebagai kampiun Liga 2 musim ini dengan skor agregat 6-0. Namun begitu, laga tersebut harus berakhir lebih cepat karena terjadi kericuan yang terjadi sekitar menit ke-80. Terdapat ada oknum supporter yang menyalakan suar dan petasan. Tak lama setelah itu ada oknum yang melempar suar ke dalam lapangan. Parahnya lagi oknum supporter merangsek masuk ke dalam lapangan sehingga membuat laga mau tidak mau harus dihentikan. Tom Haye, Ragnar Oratmangu, dan Nathan Juaon dalam perjalanan menuju Indonesia. Kabar baik datang dari Timnas Indonesia. 3 pemain keturunan yakni Tom Haye, Ragnar Oratmangu, dan Nathan Juaon dilaporkan tengah dalam perjalanan menuju Indonesia. Berita itu diketahui dari unggahan salah satu akun Instagram @footballindonesia. Ketiga pemain dikabarkan berangkat bebarengan dalam satu pesawat yang sama. Seperti diketahui, ketiganya tengah menjalani proses naturalisasi untuk segera bergabung ke Timnas Indonesia. Tom Haye, Ragnar Oratmangu, dan Nathan Juaon dijadwalkan melakukan sumpah WNI pada Selasa 12 Maret 2024. Jika semua berjalan lancar, ketiganya berpotensi memperkuat Timnas Indonesia di laga kontra Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Demi hindari degradasi, PSS fokus maksimalkan 6 laga tersisa. Pelatih PSS Sleman Risto Vidakovic meminta anak asuhnya fokus menjalani sisa laga di BRI Liga 1 2023-2024. Arsitek asal Serbia itu ingin Superlang Jawa mengakhiri musim di posisi yang lebih baik. PSS Sleman saat ini masih ada di papan bawah klasmen sementara Liga 1. PSS menempati peringkat 15 dengan koleksi 31 poin, mencatat 7 kemenangan, 10 kali imbang dan 11 kalah. BRI Liga 1 menyisakan 6 pertandingan lagi. Terdekat PSS Sleman akan berhadapan dengan Borneo FC pada pekan ke-29. Pertandingan ini berlangsung di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Kamis 14 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Risto Vidakovic menyadari kondisi timnya saat ini, evaluasi dan pembenahan di sisa waktu yang ada akan terus dilakukan. Pelatih berlisensi UEFA Pro itu berharap PSS Sleman bisa tampil lebih baik lagi di laga selanjutnya. Erick Thohir tegaskan VAR siap digunakan di Championship Series BRI Liga 1. Ketua PSSI Erick Thohir menegaskan VAR akan segera digunakan di BRI Liga 1 2023-2024. Teknologi itu akan digunakan ketika Liga memasuki Championship Series. Sebelumnya, proses uji coba VAR sudah dilakukan. Perangkat pertandingan terpilih sudah menjalani berbagai proses tersebut. Uji coba penggunaan VAR pun sudah dilakukan di final Elite Pro Academy EPA yang digelar di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah pada Kamis 7 Maret 2024. Saat ini baru ada satu tim yang memastikan diri lolos ke Championship Series BRI Liga 1 2023-2024. Tim yang dimaksud adalah Borneo FC Samarinda. Borneo FC memang tampil hebat sepanjang musim ini. Tim asuhan Peter Huistra itu kini bahkan sudah memiliki 66 poin dari 28 laga. Berulang kali protes soal kinerja wasit, Persebaya ajak klub lain bersuara. Persebaya Surabaya masih terus menyuarakan permasalahan wasit BRI Liga 1 2023-2024. Klub berjulukan Bajul Ijo itu merasa berulang kali dirugikan keputusan wasit saat bertanding. Persebaya Surabaya melaporkan tindakan pemain PSS Sleman Wahyudi Hamisi dan wasit Ginanjar Rahman Latif. Wahyudi Hamisi kedapatan menendang kepala pemain asing Persebaya Bruno Moreira dalam laga pekan ke-28 BRI Liga 1 2023-2024 Minggu 3 Maret 2024. Insiden itu terjadi tepat di depan wasit Ginanjar. Tindakan brutal itu hanya membuat wasit Ginanjar memberi kartu kuning terhadap Wahyudi Hamisi. Padahal aksi pemain seperti itu sangat membahayakan keselamatan Bruno. Namun, sejauh ini, Komisi Disiplin masih menjatuhkan sanksi kepada Wahyudi Hamisi saja berupa larangan bertanding dalam 5 laga dan denda Rp25 juta. Tak ada kabar soal sanksi terhadap wasit Ginanjar. Direktur Operasional Persebaya Chandra Wahyudi menuturkan PSSI harus mau melakukan evaluasi dan juga meminta klub-klub lain untuk buka suara jika memang menjadi korban pelanggaran perangkat pertandingan. Kesulitan cari stadion, manajemen PSIS berencana serahkan laga derby Jateng ke PT LIB. Manajemen PSIS Semarang berencana untuk menyerahkan sepenuhnya penyelenggaraan laga melawan Persis Solo pada pekan ke-29 BRI Liga 1 2023-2024 kepada PT Liga Indonesia Baru LIB. Langkah ini ditempuh PSIS Semarang karena panitia penyelenggara Panpel kesulitan mendapatkan izin penggunaan sejumlah stadion untuk menggelar pertandingan klasik bertajuk derby Jawa Tengah tersebut. Problem ini memang mencuat sejak Maesa Jenar tak bisa menggunakan markasnya. Stadion Jatidiri yang tengah mengalami
mengalami renovasi. Akhirnya mereka harus mulai mengungsi ke Stadion Muhammad Subroto Magelang sejak pekan ke-25 BRI Liga 1 2023-2024. Hingga Minggu 10 Maret 2024, Panpel telah mengupayakan berbagai stadion untuk menghelat laga PSIS versus Persis. Beberapa opsi yang masuk ialah Stadion Muhammad Subroto Magelang, Stadion Sultan Agung Bantul, Stadion Marhan Solo, hingga Stadion Brawijaya Kediri. Persija berhati-hati menyambut 6 laga sisa BRI Liga 1 2023-2024. Persija Jakarta tampil biasa saja di BRI Liga 1 2023-2024. Akhir pekan lalu Macan Kemayoran kalah 1-2 di kandang Persib Bandung. Kekalahan itu membuat Persija Jakarta tertahan di posisi ke-11 klasemen sementara. Reski Fandi dan kawan-kawan pun baru mengoleksi 35 poin dari 28 laga di BRI Liga 1 musim ini. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll berbicara mengenai nasib Persija di akhir musim BRI Liga 1 2023-2024. Ada 6 laga lagi yang harus dijalani oleh Macan Kemayoran. Thomas Doll merasa tim asuhannya harus bersikap waspada, sebab tim-tim lain yang ada di bawah Persija Jakarta sangat siap untuk menyalip posisi mereka. Baru dapat tiket promosi, PSPS langsung digelar juara Liga 1 musim depan. PSPS pihak sukses menjadi juara Pegadaian Liga 2 2023-2024 pada babak final yang berlangsung 2 leg. Tim berjulukan Badai Pasifik itu unggul 6-0 atas Semen Padang. Setelah menjadi juara Pegadaian Liga 2 dan mendapatkan promosi ke Liga 1 2024-2025, PSPS pihak memiliki target yang lebih tinggi. Mereka ingin menjadi juara Liga 1 musim depan. Hal itu diungkapkan oleh sang manajer, Yan Mandenas. Sosok berusia 41 tahun itu sangat yakin dengan kemampuan PSPS pihak untuk bersaing di level tertinggi sepak bola Indonesia. Dalam beberapa musim terakhir, klub-klub asal Papua memang absen berlaga di liga level tertinggi tanah air. Persipura Jayapura adalah klub Papua terakhir yang melakukan hal itu. Sayangnya, Persipura Jayapura harus terdegradasi ke Liga 2 sejak 2022. Yan Mandenas berharap PSPS pihak bisa meneruskan kejayaan Mutiara Hitam di liga level tertinggi sepak bola Indonesia. Lupakan kekalahan dari Borneo FC, Persebaya fokus bersiap kalahkan Madura United. Persebaya Surabaya mulai melupakan kekalahan dari Borneo FC pekan lalu pada 7 Maret 2024. Pelatih Paul Munster sempat beberapa kali mengungkapkan kekecewaan setelah kalah 1-2 dari Borneo FC. Dia menyebut duel itu bagai sirkus dan menjadi skandal karena merasa wasit merugikan Persebaya Surabaya. Namun dia mencoba untuk fokus menghadapi pertandingan terdekat. Paul Munster kini fokus menatap pertandingan melawan Madura United memasuki pekan ke-29 BRI Liga 1 2023-2024. Duel bertajuk Derby Suramadu itu bakal berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu 13 Maret 2024 malam. Persis Solo senggol Sintayong soal 2 pemainnya yang dipanggil ke timnas. Persis Solo tidak keberatan melepas 2 pemain mereka yang didapat panggilan dari timnas Indonesia. Namun Persis Solo juga berharap agar 2 pemain mereka mendapat menit bermain dari Sintayong. 2 pemain Persis yang dipanggil ke timnas Indonesia adalah Ramadan Sananta dan Muhammad Riyandi. Mereka disiapkan untuk laga 2 laga melawan Vietnam. Menurut jadwal, partai ini akan berlangsung pada 21 dan 26 Maret 2024. Manajer Persis Khairul Basalamah menegaskan, Laskar Sambernyawa tetap memberikan dukungan penuh untuk 2 pemainnya itu yang masuk daftar panggilan timnas Indonesia jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lelaki yang akrab disapa Abut itu mengungkapkan kegelisahannya soal kesempatan bermain yang bakal diperoleh Sananta dan Riyandi. Hal itu merujuk kepada nasib keduanya di ajang Piala Asia 2023. Mereka sama-sama mendapat izin untuk memperkuat skuad Garuda, namun keduanya sama-sama tak mendapatkan kesempatan bermain. Baik saat uji coba maupun terjun di Piala Asia 2023, keduanya diparkir Sintayong.